Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Di tengah gema semangat revolusi tahun 1960-an, Presiden Soekarno mengumandangkan sebuah seruan yang memecah belah Asia Tenggara. Ganyang Malaysia. Ini adalah kisah konfrontasi, sebuah periode 3 tahun penuh ketegangan dan peperangan rahasia yang mempertaruhkan martabat Indonesia melawan kekuatan kolonial lama. Apa pemicunya? Gagasan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 yang menggabungkan Malaya dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura. Bagi Soekarno, ini bukanlah kemerdekaan, melainkan proyek neokolonialisme atau nekolim yang didalangi oleh Inggris. Tujuannya mempertahankan pangkalan militer Barat dan mengancam kemerdekaan Indonesia. Indonesia dan Filipina sebenarnya sempat berdiplomasi melalui Persetujuan Manila, meminta PBB menyelidiki keinginan rakyat wilayah Borneo Utara. Namun, Federasi Malaysia tetap dideklarasikan pada 16 September 1963 tanpa menunggu hasil penyelidikan PBB. Kemarahan Soekarno meledak ketika demonstran di Kuala Lumpur menyerang kedutaan Indonesia dan menginjak-injak lambang negara Garuda. Pada 3 Mei 1964, di hadapan sukarelawan, Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang berbunyi, "Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia." Konfrontasi bersenjata dimulai. Pengaruhnya meluas ke politik Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Asia Tenggara lainnya. Arena pertempuran utama adalah perbatasan darat yang panjang dan brutal di Kalimantan. Indonesia mengerahkan pasukan elit seperti RPKAD, Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat, dan KKO, Korps Komando Angkatan Laut, dalam operasi rahasia. Tugas mereka adalah infiltrasi, sabotase, dan memimpin kelompok gerilya lokal. Ini adalah perang gerilya di hutan belantara melawan pasukan Malaysia dan bala bantuan dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Pertempuran sengit terjadi hampir setiap hari di jalur perbatasan yang sulit ditembus. Untuk meningkatkan tekanan, Indonesia memperluas aksi militernya. Pada pertengahan 1964, pasukan diterjunkan dan didaratkan secara rahasia di Semenanjung Malaya, jauh dari Kalimantan. Meskipun banyak yang berhasil ditangkap atau dipukul mundur oleh pasukan persemakmuran, operasi ini menunjukkan keseriusan Indonesia. Ketegangan internasional memuncak pada Januari 1965. Sebagai puncak ketidakpuasan, Soekarno mengambil langkah dramatis. Indonesia secara resmi keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, menantang tatanan dunia yang didominasi Barat. Namun, kekuatan politik Soekarno mulai goyah di dalam negeri. Peristiwa G30S pada akhir tahun 1965 dan transisi kekuasaan ke Soeharto pada tahun 1966 mengubah segalanya. Prioritas Indonesia bergeser dari konfrontasi luar negeri ke stabilisasi politik dan ekonomi dalam negeri. Secara damai, konfrontasi diakhiri. Pada 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian normalisasi hubungan. Slogan Ganyang Malaysia akhirnya berakhir, menutup babak konfrontasi sebagai salah satu periode paling panas dalam sejarah Nusantara modern.